Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang selalu dicurahkan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu saja bersyukur terhadap nikmat yang didapatkan itu. Ungkapan selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan sunnah-sunnah beliau kita dalami untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian fikih sunnah pada maghrib ini. Masih berkaitan dengan masalah thaharah. Kalau yang terakhir kemarin itu kita sudah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu, mulai dari rukunnya, sunnah-sunnahnya, atau hal-hal yang membatalkan wudu. Dan itu adalah salah satu daripada cara thaharah atau bersuci. Untuk malam hari ini kita akan ambil cara bersuci yang kedua, yaitu al-ghuslu. Al-ghuslu itu mandi. Mandi itu, kata-kata al-ghuslu itu artinya adalah sayalanul ma. Sayalanul ma itu adalah mengalirkan air. Ada air yang mengalir. Umpamanya kita ambil timba lalu kita siramkan, itu al-ghuslu namanya. Maka dalam ayat wudu yang kemarin itu kata-kata membasuh, mensuci, bersuci itu dipakai kata-kata ghuslu juga. Muka itu dibasuh. Dibasuh dalam artian dialiri air. Tangan itu juga faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Digunakan kata-kata al-ghuslu karena memang harus ada air yang mengalir. Sehingga kalau cuma hanya dibasahkan saja, dibasahi saja tangan kita lalu kita usapkan, itu tidak boleh. Karena tidak ada air yang mengalir atau tidak ada air yang menetes. Di sini juga digunakan kata-kata al-ghuslu. Namun pengertiannya nanti berbeda dengan al-ghuslu yang ada dalam masalah wudu yang sudah kita jelaskan pada minggu-minggu yang sebelumnya. Al-ghuslu yang dimaksud di sini adalah maknanya ta'mimul badani bil ma'. Ta'mimul badan. Badan kita secara keseluruhan diairi, dialiri, disirami dengan air. Sehingga tidak boleh ada badan, semua anggota tubuh kita yang tidak kena oleh air. Jadi menyirami badan, menyirami seluruh badan kita dengan air. Nah, itu yang dimaksud dengan al-ghuslu yang ada di sini. Wa huwa masyru'. Dia adalah dianjurkan, disyariatkan. Maka nanti dalam pembagiannya itu
bisa kita lihat ada mandi itu yang diwajibkan dan ada pula mandi itu yang disunatkan. Mandi yang diwajibkan berarti wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Tetapi kalau mandi yang disunatkan dia tidak wajib, tapi lebih baik untuk dilaksanakan, dikerjakan. Di antara dalil-dalil yang mengatakan bahwa mandi itu masyru', disyariatkan, itu diantaranya adalah wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban, jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Makna at-tahharu di sini adalah faltasilu, maka mandilah. Kenapa arti ittahiru di sini adalah igtasilu? Karena kaitannya dengan junub. Junub adalah sesuatu yang mewajibkan orang untuk mandi. Maka bersuci di sini artinya adalah mandi. Ada dua ayat yang dibuatkan di sini, diantaranya adalah wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka orang-orang pada masa Rasulullah itu bertanya anil mahid, tentang persoalan haid, tentang persoalan sesuatu yang selalu dialami oleh perempuan yang namanya haid. Qul huwa adza, itu adalah darah penyakit. Fatazilun nisaa fil mahid, maka jangan dekati wanita pada saat mereka haid. Jangan dekati maksudnya jangan berhubungan. Jangan berhubungan suami istri. Bukan berarti tidak boleh mendekati seperti apa yang pernah dipahami oleh orang-orang Quraisy dulu. Orang-orang Quraisy dulu ketika perempuan-perempuan mereka dalam keadaan halangan, mereka memang betul-betul menjauhi. Menjauhi dalam artian tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur bersama, dan lain sebagainya. Jadi makna jauh oleh orang-orang jahiliyah dulu itu betul-betul menjauhi. Tidak mendekatinya sama sekali. Satu meja makan saja tidak boleh. Nah, tetapi oleh Islam yang dimaksud dengan menjauhi di situ yang dilarang hanyalah berhubungan suami istri, meskipun untuk hal-hal yang lain tetap masih dibolehkan. Karena dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang pernah ia lakukan bersama Aisyah Ummul Mukminin, di mana yang dilarang itu hanyalah al-jima', yaitu berhubungan suami istri. Adapun hal-hal yang lain itu dibolehkan. Baik, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Wala taqrabuhunna, dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci. Makna suci di sini juga fa iza tatahharna, apabila mereka suci, apabila mereka selesai dari haidnya dan mereka mandi. Di sini diartikan juga oleh para mufassirin bahwa tatahharna di situ adalah iltasalna. Kalau mereka sudah menyelesaikan hal masa haidnya, lalu ia mandi. Inilah dua ayat selain daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keterangan anjuran bahwa mandi itu adalah masyru', dan mandi yang dimaksud di sini adalah mandi yang diwajibkan. Baik, mujibatuhu, apa saja hal-hal yang mewajibkan mandi itu? Ini saya kira pengetahuan lama ini, tapi mungkin perlu kita untuk ulang-ulang karena ada beberapa poin yang mungkin saja kita lupa. Yang pertama yang mewajibkan mandi itu adalah khurujul mani, keluarnya mani, bukan mazi dan bukan wadi. Karena ada tiga istilah, ada mani,
ada mazi, ada wadi. Kalau mazi itu tidak mengharuskan kita mandi. Dia hanya mengharuskan kita untuk berwudu saja. Membersihkan kemaluan lalu berwudu. Seperti hadis yang dulu sudah pernah kita jelaskan, hadis Ali ibn Abi Thalib, di mana ketika ia keluar mazinya disuruh oleh Rasulullah untuk membersihkan kehormatan kemaluannya lalu berwudu. Wadi juga tidak. Wadi adalah cairan semacam lendir yang kadang-kadang mengikuti air pipis. Itu namanya wadi. Dan itu juga tidak mewajibkan kita mandi. Yang mewajibkan kita mandi itu adalah khurujul mani, keluarnya mani. Apa bedanya? Bedanya adalah at-talazzuz. Yatalazzazu bi khurujil mani. Jadi beda antara yang tiga tadi. Kalau mani itu keluarnya ada semacam kenikmatan saat ia keluar. Berbeda dengan ma'ul mazi dan ma'ul wadi. Maka ma'ul mani kalau seandainya keluar, maka mandi itu wajib hukumnya. Ada beberapa permasalahan dalam masalah ini. Idza ihtalama wa lam yajid maniyan. Apabila seseorang bermimpi tetapi tidak mengeluarkan mani. Tidak mengeluarkan ma'ul mani. Apakah mimpinya itu membuat dia harus mandi? Jawabannya adalah tidak. Karena yang mewajibkan mandi itu bukan mimpinya. Tapi yang mewajibkan mandi itu adalah khurujul mani. Keluarnya air mani. Jadi dalam kondisi seperti itu dikatakan oleh Ibnul Munzir, ajma'a ala haza kullu man ahfazu anhu min ahlil ilmi. Kata Ibnul Munzir, sepakat dalam masalah ini semua orang-orang yang saya anggap sebagai ahlul ilmi untuk mengatakan bahwa kasus yang seperti tadi itu tidak menyebabkan dia harus mandi. Itu masalah yang pertama. Yang berikutnya, izan tabaha minan naumi fawajada balalan wa lam yazkur ihtilaman. Kebalikan yang tadi. Apabila seseorang bangun dari tidurnya, lalu ia temukan ada air yang keluar. Tapi dia tidak ingat apakah dia mimpi atau tidak. Kalau yang tadi dia mimpi tapi tidak keluar. Kalau sekarang dia tidak ingat apakah dia mimpi atau tidak. Tapi yang penting ketika dia bangun, tiba-tiba ia menemukan ada air yang keluar, ada cairan yang keluar. Apakah ia harus mandi atau tidak? Fa in tayaqqana annahu mani fa alaihi al-ghuslu. Apabila ia yakin kalau yang keluar itu adalah li'anna adh-dhahir anna khurujahu kana lihtilamin nasiyahu. Karena kemungkinan besar secara zahir keluarnya air itu adalah disebabkan oleh mimpi yang mungkin saja dia lupa. Jadi kalau seandainya dia ada hal-hal yang mendukung untuk mengatakan bahwa itu adalah air mani, meskipun dia lupa, maka dia diharuskan untuk mandi karena secara zahir itu keluarnya adalah disebabkan oleh mimpi yang mungkin saja dia lupa. Hanya saja wa in syakka wa lam ya'lam, apabila ia ragu dan dia tidak tahu apakah itu mani atau tidak, fa alaihil ghuslu ihtiyatan, maka untuk kehati-hatian dia lebih baik dia itu mandi. Nah, jadi untuk menjaga-jaga agar lebih berhati-hati, meskipun dia tidak bisa memastikan bahwa itu adalah ma'ul mani, maka dia tetap
lebih dianjurkan untuk melakukan mandi. Kalau dia sudah mandi, itu pasti akan lebih membuat jiwa dia lebih tenang. Ketimbang dia tidak mandi, jangan-jangan nanti pikirannya masih atau hatinya masih berkata-kata. Jangan-jangan yang tadi adalah mani. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Jadi untuk menghilangkan itu semua, dianjurkan kepada dia untuk mandi. Ada satu lagi. Ahassa itu merasa. Bintiqalil mani inda sahwa. Dia merasa bahwa akan ada mani yang ingin keluar ketika syahwatnya datang. Fa'amsaka zakarahu, tapi ditahannya. Dia sudah merasa itu akan keluar, tapi ditahannya. Tidak jadi dia keluar. Fala ghasla alaih. Maka itu juga tidak harus mandi, karena dia belum keluar. Ini mungkin ada di antara kita yang mengalami hal-hal yang seperti itu. Kadang-kadang karena dingin, malas mandi, tiba-tiba terasa ada yang ingin keluar, lalu ditahan dan tak jadi keluar memang. Fala ghasla alaih. Maka ketika itu dia tidak diharuskan mandi karena tidak ada yang mewajibkan dia mandi ketika itu. Berdasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang terkait dengan masalah yang tadi. Yang masalah yang berikutnya, ra'a fi thawbihi maniyan. Ia melihat di pakaiannya ada bekas-bekas mani. La ya'lamu waqta husulih. Tapi dia tidak tahu kapan kira-kira terjadinya ini. Kok tiba-tiba ada? Pas dia lagi pakai kain sarungnya, setelah dia bangun dari tidurnya, dia lihat di situ ada bekas air mani dan dia tidak tahu kapan kira-kira terjadinya. Wa kana qad shalla, bahkan sebelumnya ia telah melakukan ibadah salat juga. Maka yalzamuhu i'adatus shalah min akhiri naumatin lahu. Maka ia harus mengulangi salatnya terhitung dari akhir tidur yang dia lakukan. Karena dikhawatirkan maninya itu keluar pada tidur yang terakhir itu. Umpamanya dia sholat maghrib, ketika ingin sholat maghrib, dia tadi sholat asar nih. Ketika ia sholat maghrib, tiba-tiba ia melihat pada sarungnya ada bekas itu. Sementara dia tadi setelah zuhur dia tidur, dia istirahat. Maka diambil tidur yang terakhirnya itu. Karena ada kemungkinan bahwa keluarnya pada tidur yang terakhir. Maka dianggap keluarnya itu tidur setelah zuhur dan dia dianjurkan untuk mengulangi sholat asarnya. Karena ia bisa saja sholat asar dalam keadaan junub. Maka dulu kan kalau tidak salah juga pernah dijelaskan itu kalau ketinggalan kalau terlaksana sholat, sudah selesai sholat, ternyata kita sholat dalam keadaan junub dan kita tahu setelah itu, maka sholat harus diulangi. Dan itu berbeda dengan kalau seandainya kita selesai sholat, tiba-tiba kita melihat di pakaian kita ada najis, maka sholat tidak diulang. Kalau yang tadi harus diulang, tapi kalau tiba-tiba kita melihat ada najis kan tak boleh dibawa sholat. Tapi setelah sholat kita baru tahu, maka sholat tidak diulang. Dalil yang dipakai oleh para ulama adalah hadis, mungkin tidak masalah kalau saya ulang lagi, kisah di mana Rasul sholat ketika itu ia menggunakan sandalnya. Sholat bersama para sahabat. Ketika 2 rakaat mau rakaat ketiga, diberitahukan oleh Jibril bahwa di sandal Rasul itu ada najis. Maka diminta ia untuk melepaskan sandalnya. Dilepaskanlah sandal itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil melanjutkan sholatnya. Nah kalau seandainya
tadinya tidak sah, tentu Nabi tidak akan melanjutkan. Tapi Nabi mengulangi dari awal. Tapi pada kisah itu, dalam hadis itu dijelaskan bahwa Nabi tidak mengulangi sholatnya, tapi ia melanjutkan ke rakaat yang berikutnya. Nah, maka kembali kepada masalah kita tadi, jika ia menemukan bekasnya dan ia tidak ingat kapan terjadinya, maka standarnya adalah tidur yang terakhir yang dia lakukan sambil dia harus mengulangi sholat yang sudah terlaksana, karena khawatir terlaksananya itu dalam keadaan junub. Nah, itu permasalahan yang terkait dengan khurujul mani yang mewajibkan mandi. Yang kedua yang mewajibkan mandi adalah iltiqa'u al-khitanaini. Ketemunya dua kemaluan. Ini adalah istilah hadis bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia maksud adalah al-jima'. Berhubungan suami istri yang mewajibkan mandi, anzala aw lam yanzil. Baik keluar atau tidak keluar. Baik inzal atau tidak inzal. Berdasarkan kepada sebuah hadis, ada sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu anzala aw lam yanzil. Apabila seorang suami jalasa baina syu'abihal arba', duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu, maka mandi itu sudah diwajibkan, anzala aw lam yanzil, baik keluar mani atau tidak keluar. Maka iltiqaul khitanaini, ketemunya dua kemaluan, itu juga mewajibkan mandi berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah inqita'ul haidhi wan nifas. Ini saya kira jelas ini, berhentinya masa haid atau masa nifas. Nifas itu adalah ba'dal wiladah. Ketika masa darah nifas itu sudah berakhir, maka diwajibkan untuk mandi. Dalilnya ayat yang tadi, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau dalam hadis lain, da'is salata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha. Igtasili wa salli. Tinggalkanlah salat selama masa kamu halangan. Kalau itu sudah selesai, mandilah dan salatlah. Igtasili wa salli. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, maksudnya adalah disepakati oleh para perawi hadis. Yang keempat yang mewajibkan mandi adalah al-maut. Al-maut itu sesuatu yang mewajibkan mandi, tetapi wajibnya bagi yang hidup. Karena yang akan melaksanakan adalah orang yang ada di sekeliling dia. Maka ketika ada yang meninggal, wafat, maka ia wajib untuk dimandikan. Kecuali beberapa keadaan barangkali seperti yang syahid, orang yang mati dalam peperangan, itu kan tidak diharuskan, tidak dimandikan, bahkan dia malah dikafani sesuai dengan pakaian apa yang dia pakai. Itu satu penghormatan bagi dia. Ada yang mengatakan bahwa karena darah-darah syahidnya itu akan menjadi saksi. Tapi sebenarnya ada hal lain selain daripada itu. Ada satu maqasidus syariah yang kalau seandainya kita gali betul, itu ada maqasid lain kenapa dia tidak dimandikan. Di antaranya adalah
kalau seandainya orang-orang muslim yang lagi berperang itu sibuk memandikan mereka yang dalam keadaan luka-luka, itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka disibukkan oleh mengerjakan ini. Yang kedua, barangkali dengan melihat bekas-bekas luka dari pedangnya, dari panahnya, jangan-jangan muncul perasaan takut untuk menghadapi peperangan lagi. Karena melihat tusukan-tusukan yang begitu dalam, mungkin saja secara perasaan itu bisa merubah niat dia. Wih, ternyata akibatnya begini. Jadi untuk menghindarkan itu tidak dimandikan. Itu diantaranya gitu. Dibalik dianjurkannya orang-orang yang syahid itu untuk dimandikan. Tapi seperti apa dia wafat, bahkan malah tidak dikafani juga biar cepat. Jadi langsung dia dikuburkan, tidak dimandikan dan tidak dikafani seperti biasa. Itu. Tapi kalau dia meninggal biasa seperti dalam satu masyarakat ada yang meninggal, maka dia harus dimandikan. Atau ada lagi kemungkinan tidak dimandikan itu. Walaupun ini sifatnya fiksi, istirabi. Fiksi itu kan kemungkinan, tapi dia mungkin saja tidak terjadi. Itu seperti yang ditulis oleh Syekh Jibrin dalam tulisan dia. Di antara contohnya begini. Seandainya ada perempuan yang meninggal di satu komunitas, di situ semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan satupun. Yang ada hanya laki-laki. Maka ia tidak dimandikan. Karena laki-laki tidak bisa memandikan perempuan. Atau sebaliknya, ketika ada laki-laki yang meninggal di tengah-tengah komunitas, di semua itu hanya yang ada perempuan saja. Itu juga boleh untuk tidak dimandikan, tapi ditayamumkan. Atau jasadnya yang sudah tidak bisa dimandikan. Contoh dalam kasus tsunami kemarin itu. Kalau disiramkan air saja itu bolong, dagingnya ini sudah, kalau kita angkat dikit saja terangkat dia. Jadi kalau disirami air itu justru tidak memungkinkan. Maka itu juga boleh untuk tidak dimandikan. Terbakar umpamanya sehingga susah untuk dimandikan. Itu sifatnya pengecualian yang diberikan oleh para ulama. Mungkin ada yang terjadi, mungkin ada yang tidak. Tapi secara umum yang namanya kematian itu bagi yang hidup berkewajiban untuk memandikannya. Di sini ada lagi dibuatkan oleh penulis al-kafiru iza aslam. Orang kafir apabila ia masuk Islam, maka itu juga dianjurkan untuk mandi berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah anna Sumamata al-Hanafi. Ada sebuah hadis di sini menceritakan agak panjang hadisnya. Ma indaka ya Sumamah, apa yang terjadi pada kamu wahai Sumamah. Terus syahid yang ada di hadis ini pada ujungnya, amarahu ayyaktasil, ada orang yang tadi masuk Islam, lalu Nabi memerintahkannya untuk mandi, faghtasala wa shalla raka'atain. Namun ini memang tidak dalam bentuk perintah, oleh karena itu karena tidak dalam bentuk perintah, maka kewajiban mandinya itu bisa saja tidak menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Tapi yang lebih utama adalah dengan melaksanakan atau melakukan mandi itu sendiri. Itulah beberapa hal yang menyebabkan atau yang mewajibkan mandi. Di sini ma yahrumu 'alal junubi, apa yang diharamkan bagi orang yang junub itu sebelum ia mandi. Kalau ini jelas saya kira ini. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, kemudian masul mushaf wa hamluh, menyentuh
Al-Quran atau membawanya bagi orang yang junub. Barangkali itu bisa berbeda permasalahannya suci. Karena orang yang tidak suci itu kan tidak mesti junub. Tapi kalau orang yang junub itu mesti tidak suci. Kalau orang yang habis buang air kecil, lalu ia tidak berwudu, berarti dia hadas. Kalau dia hadas, maka dia itu berarti ghairu tahir. Dia tidak suci. Tapi mungkin berbeda permasalahannya dengan yang junub. Kalau junub itu sudah pasti tidak suci, tapi tidak suci belum bisa dipastikan dia itu junub. Yang ada di sini masul mushaf wa hamluhu itu adalah bagi orang yang dalam keadaan junub. Yang berikutnya yang dilarang adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Meskipun ini pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa yahrumu 'alal junubi ay yaqra'a syai'an minal Qur'an indal jumhur. Dilarang bagi orang yang junub itu untuk membaca Al-Qur'an. Dan itu adalah menurut pendapat jumhurul ulama. Dia sebenarnya ada membaca, ada menyentuh, ada mendengar. Kalau untuk mendengar Al-Quran, itu sepakat ulama mengatakan boleh. Karena ketika istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh Aisyah, pada saat mereka dalam keadaan junub, atau pada saat mereka dalam keadaan halangan, itu kadang-kadang Nabi meletakkan kepalanya di paha mereka, lalu Nabi membaca Al-Quran, memperdengarkannya. Maka untuk mendengar tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah membacanya. Maka jumhurul ulama mengatakan bahwa orang dalam keadaan junub itu dilarang untuk membaca Al-Quran. Karena junub itu kan bisa dihentikan dengan mandi. Junub bisa dihentikan dengan mandi. Maka kalau seandainya ingin dia membaca Al-Quran, maka mandilah dulu. Nah, untuk haid itu ada perbedaan karena tak bisa dihentikan. Tak bisa diangkat status haidnya itu. Kecuali kalau habis masanya. Beda sama junub. Maka terjadi perbedaan. Ada yang membolehkan untuk membaca, apalagi bagi perempuan-perempuan yang hafizah, yang khawatir kalau tidak diulang-ulang hafalannya, itu mungkin bisa hilang. Ini ada semacam fatwa ini disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti Mekah dalam masalah ini. Ada semacam keringanan dalam fatwanya itu, seandainya dia khawatir dan dia harus membaca-baca terus hafalannya biar tidak hilang, maka itu dibolehkan. Tapi hukum umumnya sengaja untuk berta'abbud membaca Al-Quran itu tidak dibolehkan. Kecuali kalau membaca kata-kata dia adalah ayat Al-Quran, tapi tidak sengaja untuk itu. Contoh, kalau mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kan ayat Al-Quran itu. Kalau selesai makan membaca Alhamdulillah, kan ayat juga itu. Nah, itu namanya bukan litta'abbud, bukan sengaja untuk beribadah membaca Al-Quran, tapi karena kondisi yang memang dia ketika itu dituntut untuk membaca itu. Nah, hal-hal yang seperti itu itu adalah dibolehkan. Yang berikutnya yang dilarang bagi yang junub juga al-muqsu fil masjid, menetap di dalam masjid. Jadi kalau berada di dalam masjid dan menetap di dalamnya itu dilarang. Kecuali kalau hanya sekedar lewat saja, tidak menetap. Maka ada di dalam fikihnya Abu Hanifah satu pertanyaan. Seandainya seandainya ada orang dalam keadaan junub, dia tidak punya air. Tetapi hanya ada air satu ember, air itu berada di dalam masjid.
Apa caranya? Apakah ia harus bertayamum atau bertayamum dengan alasan tidak ada air? Air hanya ada di dalam masjid. Maka oleh Abu Hanifah ketika itu jawabannya gampang saja. Karena meskipun di dalam masjid dan lewat di dalam masjid kan boleh. Yang tidak boleh adalah menetapnya. Maka ia ambil, kemudian ia bisa mandi. Maka yang tidak dibolehkan itu adalah menetap di dalam masjid. Kalau sekedar lewat itu dibolehkan berdasarkan kepada sebuah ayat Al-Quran. Dikatakan, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin. Abiri sabil itu kan lewat. Kecuali orang yang junub yang lewat. Hatta tagtasilu, kemudian mereka mandi. Maka dari ayat ini diambil hukum oleh para ulama, kalau lewat saja itu dibolehkan. Tapi kalau menetap itu tidak dibolehkan. Sekarang memang banyak muncul permasalahan dalam hal-hal begini. Kan orang sering mengarahkan permasalahan ini kepada illat. Illat itu kan biar masjid tidak kotor. Tapi sekarang kan kemungkinan kotor itu kan bisa dijaga. Sudah banyak cara dan alat-alat yang bisa untuk menjaga itu. Maka boleh tidak perempuan ketika ada pengajian di masjid, ada majelis taklim, tapi dia dalam keadaan halangan dan dia tetap ikut berada di dalam masjid itu. Kalau memang ilatnya adalah biar tidak kotor, ada caranya. Cuma kita khawatir jangan-jangan hukum itu tidak semata-mata ditetapkan oleh ilatnya. Oleh karena itu sebenarnya berpegang kepada hukum itu tetap akan lebih baik dan lebih membuat kita berhati-hati. Karena siapa tahu ilatnya bukan hanya sekedar dikhawatirkan kotor itu. Nah, inilah beberapa hal yang dilarang. Iya. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Memasak. Orang junub boleh enggak memasak? Tidak ada hubungannya antara memasak dengan junub. Masak di masjid. Masak untuk orang etikaf atau kalau pertanyaannya untuk masak biasa itu tidak ada hubungan. Jadi ada begini, Nabi di dalam masjid, Aisyah di luar. Karena ketika itu Aisyah dalam keadaan halangan. Kata Rasul, tolong ulurkan ke saya, ada yang diminta oleh Nabi waktu itu. Kata Aisyah, saya kan dalam keadaan halangan. Apa kata Rasul? Sesungguhnya halangan itu bukan berada di tangan kamu. Sesungguhnya halangan itu tidak haid kamu itu tidak ada di tangan kamu. Maka ulurkan saja. Jadi walaupun tangan masuk ke masjid itu tidak masalah karena haid bukan di tangan. Maka yang dilarang itu ada hal-hal yang bersifat ibadah. Namun untuk hal-hal yang lain seperti memasak, apa saya yang tidak paham pertanyaannya. Tapi kalau memang maksudnya seperti itu tidak ada halangan. Yang tidak membolehkan memasak dulu itu orang jahiliyah. Bahkan makan bersama, satu kamar bersama, itu ketika istri-istri mereka halangan, itu dibuatkan tempat khusus itu. Tempat khusus di mana mereka diasingkan. Dan segala-galanya mereka tidak boleh untuk melakukannya. Tapi ketika Islam datang, Islam mengangkat harkat dan martabat perempuan itu sehingga dia dimuliakan. Ada hal-hal yang dilarang, tapi ada hal-hal yang tetap diperbolehkan. Ya.
Tidak boleh memasak itu. Ya. Makanya pandangan seperti itu tidak betul. Pandangan seperti itu harus diralat. Karena ketika perempuan istri-istri dalam keadaan halangan, jangan dilarang masak. Lalu yang masak siapa nanti? Iya kalau kita mau menggantikan. Kalau tidak, nanti kita tidak berbuka. Maka tetap dibolehkan. Dia untuk melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah hal-hal yang sifatnya mengarah kepada ibadah, sholat, baca Quran, berta'abud, itu yang tidak dibolehkan. Namun untuk mempersiapkan perbukaan suami dia, anak dia, itu tetap menjadi bagian dari kebaikan bagi dia selama masa halangan. Nah, ada sedikit lagi tentang rukunnya. Kalau rukunnya itu jelas saya kira, itu ada dua. Yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh. Kalau niat itu kenapa harus niat? Ini oleh jumhurul ulama, karena mandi itu adalah ibadah. Karena ia ibadah, maka ia wajib disertai dengan niat. Ada sebahagian ulama, termasuk diantaranya Al-Ahnaf, kelompok Abu Hanifah, yang mengatakan dia ibadahnya itu tidak seperti ibadah yang lain, maka tidak pun dia niat, tapi dia sudah membasahi, maka mandinya menjadi sah. Bahkan Ibnu Rif'ah itu memberikan contoh, kira-kira begini, kalau seandainya suami istri junub, lalu istrinya tak mau mandi, karena dingin, pada musim dingin, tapi diangkat istrinya ini oleh suaminya, dimasukkannya ke dalam air. Kira-kira sah tidak mandinya? Kan dia tidak ada niat untuk mandi itu, karena dingin. Diangkatnya istrinya itu dimandikannya gini. Oleh Abu Hanifah sah, karena dia sudah membasahi tubuh dia. Tapi oleh jumhur ulama, karena mandi ini adalah ibadah, dia harus ada niat, maka belum cukup kalau hanya sekedar membasahi. Harus diikutkan dengan niat raf'ul janabah. Biar status junubnya itu terangkat sehingga ia tidak junub lagi. Maka harus ada niat, kemudian membasahi semua tubuh kita. Ada sebenarnya sunnah-sunnahnya yang juga bagus kita jaga, seperti mengawali dengan anggota wudu, kemudian diawali dengan rambut 3 kali, setelah itu diawali dari sebelah kanan, kemudian baru menyirami seluruh tubuh. Ini hal-hal yang biasa, tetapi kalau kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu tetap akan tercatat sebagai kebaikan, karena kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi. Tidak terkait dengan sahnya. Kalaupun dia tidak wudu dulu, tidak ada masalah, karena itu tidak wajib. Tapi kalau itu dia lakukan, itu akan menambah catatan kebaikan dia. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.